Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kepuluhan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelas PAIH dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Neneng Juwita, Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Eka Oktayani dengan NIM 2304 1070 270, dan di sebelah ada rekan saya. Perkenalkan, saya Zahara Imelda dengan NIM 2304 1070 276, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mary Noktaria dengan NIM 2304 1070 258. Baiklah, di sini kami akan memberikan pendapat kami yang pertama mengenai studi kasus sikap kaum milenial saat ini yang cenderung menyelipkan istilah asing dalam aktivitas berkomunikasi agar terlihat modern. Baiklah, menurut pendapat saudari Mary bagaimana? Baik, menurut pendapat saya, tidak salah menyelipkan istilah asing dalam berkomunikasi. Namun kita harus tetap mempertahankan dan mengutamakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa resmi negara kita. Menurut pendapat saudari Dara? Menurut pendapat saya, bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia pada saat ini. Generasi milenial adalah masa meningkatnya penggunaan keakraban dengan komunikasi media dan teknologi. Jadi tidak masalah juga jika ingin menyelipkan bahasa asing di era seperti ini untuk kemajuan bangsa. Tapi jangan lupa sikap pemertahanan Indonesia juga dilakukan dengan mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu dengan cara membangun eksistensi bahasa Indonesia di dunia internasional, pemanfaatan karakter generasi milenial yang visioner dan menguasai teknologi. Dan menurut pendapat saya sendiri, menurut saya tidak ada salahnya jika kita menggunakan istilah asing dalam berkomunikasi, karena bahasa itu sifatnya suka-suka, yang artinya seseorang bebas memilih bahasa dan menggunakan bahasa. Tetapi meskipun seseorang bebas memilih bahasa dan menggunakan bahasa, kita harus tetap mengutamakan, memelihara, dan menjaga bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatukan seluruh masyarakat dari berbagai daerah menjadi satu kesatuan. Jika kita tidak mengutamakan, memelihara, dan menjaga bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia akan tergeserkan ataupun tergantikan oleh bahasa lain ataupun bahasa asing. Maka dari itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan yang kedua, kami akan memberikan pendapat kami mengenai makna semboyan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menurut pendapat saudari Dahara bagaimana? Menurut pendapat saya, utamakan bahasa Indonesia, artinya kita harus selalu mendahulukan bahasa Indonesia. Jadikan sebagai prioritas utama dalam berbahasa, komunikasi yang baik dan benar. Juga sebagai jati diri kebanggaan bangsa. Lestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah adalah budaya dan identitas bangsa, serta merupakan aset yang berharga. Maka dari itu, kita wajib untuk melestarikan berbagai macam bahasa yang ada di daerah Indonesia. Dan kuasai bahasa asing, artinya jangan sampai kita tidak menguasai bahasa asing di era milenial ini, karena di era seperti ini kita wajib mempelajari dan menguasai bahasa asing. Dunia yang semakin kritis dan jejaring pertemanan serta hubungan kerja dari berbagai tempat akan kian mudah diakses jika penduduknya memiliki kemampuan berbahasa asing. Dan menurut pendapat saudari Mary? Makna semboyan bahasa Indonesia yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Pertama, utamakan bahasa Indonesia. Menurut pendapat saya, makna dari semboyan tersebut kita harus mengedepankan serta memprioritaskan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan yang menyatukan berbagai suku, budaya, dan agama. Lestarikan bahasa daerah. Menurut saya, ya kita harus mempertahankan, menjaga bahasa daerah, karena bahasa daerah merupakan jati diri kita. Jangan sampai bahasa daerah hilang, musnah di zaman sekarang, di zaman modern sekarang ini.
Terus yang ketiga, kuasai bahasa asing. Makna semboyan tersebut ya kita harus menguasai bahasa asing, setidaknya satu atau dua bahasa asing yang kita kuasai agar memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain atau orang luar negeri dan memudahkan kita saat traveling. Itu menurut pendapat saya. Dan menurut pendapat saya, utamakan bahasa Indonesia, yakni selalu mendulukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diletakkan di posisi paling atas. Kemudian selanjutnya diikuti terjemahan bahasa lain. Yang contohnya kata buka, setelah kata buka baru kata open. Jangan sampai terbalik, karena itulah poin utama dari mengutamakan. Lestarikan bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah tentu juga bukan sekedar kewajiban lagi, namun harus menjadi suatu kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga kesadaran berbahasa harus dimiliki seluruh warga Indonesia. Ada pesan dari beberapa tokoh populer, berbicaralah sesuai kadar kemampuan orang yang kamu ajak bicara. Berbicaralah sesuai dengan porsinya. Maka dari itu gunakanlah bahasa daerah saat kamu berada di daerahmu. Kuasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing bukanlah suatu kesalahan, bahkan adalah anjuran dan suatu keharusan. Karena globalisasi membuat kita bergerak leluasa tanpa sekat ruang dan waktu. Bahasa asing tidak sebagai pelengkap di era globalisasi, tetapi sebagai suatu kebutuhan. Kebutuhan tidak sekedar untuk berkomunikasi, tetapi sebagai bahasa pengembang ilmu, teknologi, bisnis, dan lebih spesial lagi memperkenalkan Indonesia di level internasional. Namun kembali lagi, meskipun kita telah menguasai bahasa asing, kewajiban mengutamakan bahasa Indonesia jangan sampai dikesampingkan. Maka kesimpulan yang didapat yaitu gunakanlah bahasa Indonesia saat kamu berada di dalam negaramu sendiri, gunakanlah bahasa daerah saat kamu berada di daerahmu sendiri, dan gunakanlah bahasa asing saat kamu berada di luar negeri atau tengah memiliki kepentingan yang melibatkan bahasa asing. Sekian, itulah pendapat kami mengenai studi kasus tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kalimat, karena manusia itu tempatnya salah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.